Kami menyadari Tuhan bahwa jika pagi hari ini kami boleh duduk, kami boleh ada di dalam satu ruangan bersama dengan saudara-saudari seiman yang tentunya sama-sama sepakat kami ada di ruangan ini adalah tidak lain tidak bukan untuk menyembah-Mu, untuk memuji-Mu Tuhan. Meskipun dalam keterbatasan dan kekurangan dan ketidaksempurnaan kami sebagai domba-domba, tetapi kami bersyukur Tuhan, karena darah Kristus telah menguduskan kami, darah Kristus telah menyucikan, telah mengampuni, telah memurnikan, telah melayakkan, mendamaikan kami dengan Bapa, dan darah Kristus telah memberikan akses khusus bagi kami untuk masuk ke tempat ruang Maha Kudus, untuk dapat bertemu dan Tuhan menaikkan doa-doa syukur kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saatnya bagi kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami rindu bahwa firman ini memberikan dampak dan memberikan kepada kami kekuatan yang baru di dalam iman kami Tuhan. Ketika kami mendengar, biarlah Tuhan, dan ketika kami melihat melalui presentasi yang ada Tuhan, itu menjadi suatu kesatuan bagi Roh Kudus untuk bekerja, dan kami dapat menangkap isi hati-Mu, sehingga selepas daripada mendengarkan firman Tuhan, kerinduan kami adalah kami pulang dengan kekuatan yang baru, kami pulang dengan komitmen yang baru, dan kami pulang dengan sorak-sorai oleh karena penyertaan-Mu ada di dalam firman dan hidup di dalam kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang menyampaikan, memohon otoritas dan wibawa-Mu Tuhan, hikmat-Mu untuk menyertai dalam pemberitaan ini, sehingga hanya isi hati dan kehendak-Mu saja yang kami sampaikan Tuhan. Terima kasih, ini doa kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Selamat pagi. Baik, minta maaf saya ambil air dulu. Terima kasih teman-teman untuk pujiannya, musiknya. Ini musim-musim batuk Bapak Ibu, iya ya. Jadi jaga kesehatan. Saya mulai pagi tadi doa di bawah kok terasa agak gatal. Bapak Ibu, pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan secara khusus, karena hari ini akan ada pelantikan pengurus antar waktu dan juga ada penambahan. Jadi firman hari ini secara khusus adalah firman yang akan saya sampaikan kepada calon-calon pengurus secara umumnya untuk kita semua. Pasti ada sesuatu yang bisa kita pelajari juga untuk firman hari ini. Mungkin untuk yang pertama bisa ditampilkan di tim multimedia. Kita akan melihat cukup bahwa apa yang kita lihat bersama-sama tadi itu diambil ceritanya di dalam Matius 27 ayat 32, Markus 15 ayat 21, dan Lukas 23 ayat 26. Ada di situ, saya akan membacakan untuk kita semua. Mungkin yang di belakang, kelihatan nggak yang di belakang? Terlalu kecil ya? Kelihatan ya? Kalau saya nggak kelihatan, harus dibantu dengan kacamata. Matius 27 ayat 32. Ketika mereka berjalan keluar kota, ketika mereka berjalan ini serombongan daripada prajurit dan juga orang-orang yang akan disalib, termasuk juga Kristus Yesus ada di situ. Mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Markus 15 ayat 21. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Lukas 23 ayat 26. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari kota, lalu diletakkan salib itu di atas baunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Jadi firman Tuhan yang kita baca ini tadi divisualkan melalui video yang barusan kita lihat dalam film, potongan film yang ada.
Nah, tema saya pada pagi hari ini yaitu sesuai dengan apa yang saya sampaikan di medsos kita, paksaan atau anugerah. Ya, ini tema yang saya ambil yaitu paksaan atau anugerah. Bapak-Ibu, ada suatu cerita seorang anak yang namanya Sarmiento. Tentunya ini Sarmiento ini bukan dari Indonesia ya. Sarmiento, ada nama Indonesia Sarmiento? Sarkona ada nama ibu saya, almarhum. Sarmiento, ya. Sarmiento ini hobinya adalah hobi traveling. Dia suka jalan-jalan ke luar negeri. Nah, suatu ketika dia berangkat di dalam taksi, di dalam perjalanan ini ada suatu kecelakaan. Nah, ketika kecelakaan terjadi, sopirnya ini seorang bapak yang mengendarai taksi ini, dia memiliki hati yang berbelas kasihan melihat korban yang ada, dia turut membantu orang-orang yang kecelakaan di situ untuk istilahnya membantu korban-korban yang ada, dan itu secara otomatis memakan waktu perjalanan dia. Singkat cerita, semua korban yang ada dalam kecelakaan sudah ditangani oleh medis dan sopir dan taksi yang ada di dalamnya Sarmiento ini melanjutkan perjalanan. Ketika di dalam perjalanan dan dia sampai di bandara, apa yang terjadi? Dia terlambat. Ya, dia terlambat dan pesawat yang dia seharusnya tumpangi sudah terbang. Ya. Dalam hati dia juga jengkel, juga mau marah, tetapi dalam hati juga campur bahwa dia kagum dengan sopir yang ada ini, memiliki hati yang seperti itu di kota yang metropolitan yang cenderung untuk individu. Akhirnya dia memutuskan dengan penyesalan, lebih banyak jengkelnya sih, karena apa? Rencana dia yang sudah dia jadwal di kota ini, nanti aku akan menginap di hotel ini, jam sekian nanti akan makan di sini, semuanya sudah dijadwal sedemikian rupa, berantakan. Ya. Dan 15 menit kemudian dia mendapatkan informasi di media sosial yang ada, dan itu juga termasuk kiriman dari teman-temannya yang ada di grup WhatsApp, dan bahwa pesawat yang dia seharusnya tumpangi itu mengalami kecelakaan dan tidak ada ya penumpangnya yang selamat. Semuanya tewas. Di dalam hal seperti itu otomatis gerundel dia, ngerti gerundel ya? Bulet-buletnya hati itu ya, kekecewaan yang ada itu seketika diganti dengan ucapan syukur sama Tuhan. Dia tidak menyelami, ternyata ini rencana Tuhan. Nah, ketika kita membaca kisah, kalau kita baca lengkapnya dari perjalanan, memang hanya singkat Simon orang Kirene ini, ya, hanya singkat seperti aja, tapi ada hal-hal yang perlu kita ketahui di situ bahwa Simon ini ke Yerusalem sebenarnya bukan untuk melihat Yesus. Simon ke Yerusalem sebenarnya bukan untuk melihat ada penyiksaan, enggak. Simon sudah memutuskan dan Simon sudah membuat rencana-rencana yang ada. Tapi kita lihat Alkitab mengatakan pada akhirnya di situ Simon ketiban polong, kalau orang Indonesia orang Jawa bilang itu, mendapatkan sesuatu yang sebenarnya itu secara khusus kah, atau suatu kecelakaan kah, atau suatu paksaan kah, atau anugerah. Karena banyak orang di sana tetapi dia yang dipaksa. Nah, poin-poin ini nanti akan kita pelajari bersama. Yaitu yang pertama, Bapak Ibu, Simon Kirene itu, kalau lihat tadi fotonya, videonya tadi ya, ekspresinya, dan memang itu detail film itu, ketika dia memandang Kristus dengan memikul salib, pandangan dia itu kayak pandangan jengkel, kayak pandangan ini siapa, kayak pandangan ini bikin susah, kayak seperti itu pandangan sekilas tadi. Ya, akhirnya karena dia tidak, Simon ini bukan murid Yesus loh, ya. Karena dia orang luar daripada Yerusalem, dia dari Kirene. Ya. Simon Kirene pikul salib dengan terpaksa. Yang pertama yang kita ini, karena bagaimana di dalam teks tadi yang kita baca Bapak Ibu, bahwa seperti ini bunyinya. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib. Tentunya di dalam paksa ini ada seseorang yang memaksa dan ada seseorang yang melakukan itu dengan terpaksa. Betul ya? Yang namanya paksa itu enggak ada sukarela.
karena paksa. Jadi ada yang memaksa, ada yang melakukan dengan terpaksa. Yang memaksa siapa? Ya prajurit-prajurit ini. Yang melakukan dengan terpaksa siapa? Ya Simon. Jadi kalau kita terjemahkan secara sederhananya bahwa paksaan yang diberikan kepada Simon ini adalah seperti gini, wajib militer. Negara yang membuat undang-undang untuk melakukan atau setiap warga negara yang berusia 20 sampai 22 tahun wajib mengikuti program wajib militer. Enggak ada itu siapapun yang bisa lari dari itu. Kita lihat di Korea itu. Ya kalau di Indonesia kan enggak perlu wajib militer, orang sudah berlomba-lomba mau jadi tentara, ya mau jadi polisi. Tapi di luar negeri yang kita sering lihat kadang-kadang itu karena kita ngikutin artis-artis Korea ya. Mereka mencoba berusaha untuk menghindari wajib militer. Ya, tetapi nggak bisa karena itu sudah undang-undang negara. Secara politik kan Korea Utara sama Korea Selatan ini sebenarnya kan mereka belum damai. Ya, tidak ada kesepakatan damai. Mereka itu sebenarnya lagi break aja perangnya dari tahun 940 sekianan itu. Itu masih pending aja, sama-sama menahan diri. Artinya sewaktu-waktu ketika siapa yang mulai, nggak ada yang salah. Karena nggak ada kesepakatan damai yang disepakati. Ya, makanya mereka membuat wajib militer dan wajib militer ini nggak bisa ditolak, harus. Apa yang dialami Simon, ya, itu paksaan yang dia dapat. Dan dia melakukan dengan terpaksa karena dia tidak tahu ini siapa yang ini. Anggapan Simon sekilas kemungkinan bahwa ini penjahat. Karena orang yang disalib itu penjahat. Bukan penjahat gampangan maling-maling ayam. Ya, ini penjahat yang membahayakan negara, penjahat yang sudah merugikan orang banyak. Lu ngapain aku bantu? Oh, dia bukan murid Kristus. Dia orang di luar daripada Yerusalem, dia di Kirene. Nanti kita lihat. Nah, Simon orang Kirene. Kirene adalah suatu kota yang terletak di Afrika Utara, itu daerah sekitar Libya, Bapak Ibu. Nah, di sekitar Libya kalau kita bisa melihat itu di Kisah Para Rasul 2 ayat 10. Itu di sekitar Libya, Kirene. Ya. Jadi sangat jauh jaraknya. Dan Simon, siapa Simon? Nama Simon, kalau kita pelajari di situ adalah Allah mendengar. Siapakah Simon? Ada beberapa penafsir yang mengatakan bahwa Simon ini adalah orang diaspora, Yahudi diaspora. Yahudi diaspora itu Yahudi yang tersebar oleh karena dulu pembuangan. Jadi dia tersebar kemana-mana, tetapi imannya kepada Allah masih tetap. Dan mereka masih merindukan adalah merayakan Paskah bersama di Yerusalem setiap 1 tahun sekali. Ada yang juga menafsirkan bahwa Simon ini adalah Yahudi proselit. Artinya seorang di luar daripada orang Yahudi, keluarga negaraan Yahudi, tetapi dia imannya percaya kepada Allahnya orang Yahudi. Jadi itu juga melakukan baptis juga. Jadi bukan orang Yahudi, tetapi imannya kepada Allahnya orang Yahudi itu namanya Yahudi proselit. Jadi bukan warga Yahudi keturunan. Ya, tetapi penafsir-penafsir mengatakan lebih menitikberatkan kepada Yahudi diaspora. Ya, jadi orang Yahudi yang, Bapak Ibu, orang Yahudi yang tersebar pada waktu itu di Kirene. Ya. Dan Simon ini pemeluk agama Yahudi, dia bukan murid Yesus. Ya. Dia bukan murid Yesus. Bapak Ibu bisa melihat di situ Kirene yang tadi saya sebutkan di sekitar daerah Libya, Bapak Ibu, itu jaraknya, saya belum pernah ke sana tapi literatur kan banyak yang kita pelajari dan sama, kurang lebih mengatakan bahwa jaraknya itu 1.500 km. Ya. Perjalanan kalau ditempuh pada waktu itu jalan kaki itu sekitar 3 sampai 5 minggu. Ya. Dan apakah Simon di Yerusalem itu suatu kebetulan atau direncanakan? Pertanyaannya kan begitu. Statement saya, pandangan saya bahwa Simon ada di Yerusalem itu adalah direncanakan oleh karena rencananya Simon. Awalnya ya. Awalnya direncanakan oleh Simon. Kenapa? Dengan jarak 1.500 meter ya dari Kirene ke Yerusalem, H-3 perayaan Paskah, dia sudah ada di Yerusalem. Paskahnya kan waktu itu hari Minggu, ya perayaannya. Dan Kristus itu disalib pada hari Jumat. Kalau kita melihat sejarahnya.
Nah, sebelum perayaan Paskah dia sudah ada di Yerusalem, kan begitu. Ya. Karena Simon ini adalah orang Yahudi, tentunya dia tidak asing dengan yang namanya Bait Allah. Pasti dia mendengar Bait Allah yang dibangun oleh Herodes, ya, karena yang dibangun oleh Salomo, Megah itu sudah dihancurkan, dibangun lagi oleh Herodes, dan di situ dia pasti mendengarkan bagaimana perayaan setiap 1 tahun sekali merayakan Paskah. Itu orang-orang Yahudi dari segala penjuru yang ada berkumpul di situ. Perayaan orang Yahudi Paskah itu bukan merayakan kebangkitan Kristus, ya, itu harus kita pahami. Orang Yahudi merayakan Paskah itu merayakan memperingati keluarnya mereka dari Mesir. Ya, waktu zamannya Musa. Tentunya Bapak Ibu, ketika dia ada di Yerusalem dengan H-3 sudah dari sana, tujuannya jelas bahwa dia adalah mau merayakan Paskah yang ada di Yerusalem, di pusat keagamaan pada waktu itu, ya. Tentunya selama di Yerusalem -3 pasti dia sudah ada rencana. Nanti aku akan menginap di penginapan ini, ya, dengan membawa bekal yang ada. Nanti aku akan kuliner, mungkin sebelum Paskah akan kuliner di sini, akan makan di sini. Aku akan mengunjungi teman yang selama ini mungkin menjadi relasi bisnis atau menjadi teman dia. Jadi 2 hari sebelum perayaan Paskah dia sudah merencanakan ini. Itu bayangan saya. Ngapain jauh-jauh dari tempatnya kurang lebih 1.500 kilo, dia -3 sudah ada di sana. Pasti itu perencanaannya matang itu. Yang dia rencanakan itu sangat-sangat matang, Bapak Ibu. Nah, pada akhirnya dengan perencanaan yang sangat matang ini dia mendapatkan suatu ini ada apa sih di Yerusalem ini kok ribut-ribut gitu. Karena dia baru saja datang dari luar kota, baru nyampe, ya, di perjalanan antara kota menuju ke Bukit Golgota. Ini orang kok ramai sekali, ada apa? Mungkin ada yang teriak bunuh, rasakan, tetapi ada yang teriak mungkin kasihan yang pengikut-pengikut Kristus, kasihan. Tetapi orang-orang yang pengikut-pengikutnya imam-imam besar pasti rasain begini-gini. Jadi dia penasaran, ini ada apa ini? Bayangan saya, dia karena ada kerumunan, pasti dia akan datang ke kerumunan itu sepanjang jalan. Coba kita lah kalau nyampe suatu kota, di sepanjang jalan orang di pinggir jalan rame, penasaran nggak Bapak Ibu? Ada apa ini sih? Ada apa sih? Ini pasti begitu nih. Nah, ketika dia ada apa, pas Kristus di situ jatuh, ya. Bukan karena dia ini, karena sepanjang malam ketika ditangkap sampai dia berangkat menuju perjalanan, dia tidak istirahat. Ada 3 pengadilan yang dia hadapi. Setelah pengadilan dihadapi, langsung dia diserahkan kepada saudara-saudara untuk disiksa. Setelah disiksa tidak ada kesempatan untuk istirahat, langsung diajak perjalanan keluar untuk menuju Bukit Golgota dengan memikul salib dengan luka-luka yang sedemikian rupa. Dan akhirnya Kristus lemas dan dia jatuh, pas Simon lihat. Ini kebetulan kah? Atau begini ya. Ada apa sih begitu? Oh, ada orang. Ketika seperti itu, tadi di filmnya prajurit melihat dia. Acak loh, ini pilihan acak. Ini dari pandangan manusia pilihan acak, saudara. Ada banyak orang kok. Mungkin badannya lebih kekar dari Simon, ada banyak juga kok. Ya. Tetapi kenapa dipilih Simon? Nah, ini paksaan atau anugerah nanti. Ya. Pada akhirnya singkat cerita di situ Simon pada akhirnya karena tidak bisa menolak, ini paksaan dan dia awalnya melakukan dengan terpaksa. Berikutnya Bapak Ibu, Simon Kirene pikul salib dengan setia sampai tujuan. Tentunya ada sesuatu yang membuat dia setia sampai tujuan ini. Di Alkitab di dalam Lukas 23 ayat 26 katakan kan seperti ini. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Jadi ketika dia memikul salib, ya awalnya bersama dengan Kristus, tapi dalam perjalanan kemungkinan Kristus tidak kuat untuk memikul, dia memikul di belakangnya Tuhan Yesus. Alkitab kan katakan begitu. Yang menjadi suatu pertanyaan bagi kita adalah di dalam perjalanan itu, ya, pasti ada sesuatu percakapan antara Kristus dengan Simon.
Paling tidak ketika nyampe di Bukit Golgota, ketika Kristus melihat disalib dan mau mati justru mengampuni orang-orang yang menyiksa dia, dan cara matinya yang menyerahkan nyawanya kepada Allah, pasti dia saksikan itu. Dan bisa saja dia mengambil kesimpulan ada di sana. Dia menyelesaikan apa yang menjadi tugasnya, awalnya dipaksa itu, saya hanya mau ketika berjalan, apakah ada percakapan dengan Kristus? Apakah dia melihat peristiwa-peristiwa yang ada terjadi di Bukit Golgota? Itu mengubah cara pandang Simon, sehingga dia mengikuti memikul salib dari belakang. Tentunya dalam pikiran di jalan juga, ini salah apa saya ini? Kan bisa jadi. Sudah saya rencanakan nanti sore saya ke sini, sudah janji sama ini. Sekarang saya harus pikul ini. Apa yang dia hadapi di Bukit Golgota, penyaliban, dia saksikan. Alkitab enggak catat, tapi saya yakin dia saksikan dan dia melihat dengan mata kepala sendiri, dan itulah yang terjadi di dalam peristiwa yang dihadapi oleh Simon ini, Bapak Ibu. Akhirnya dia mengikuti Yesus di belakang dengan memikul salib. Artinya apa? Dia dengan setia memikul beban yang berat itu. Dan berikutnya Bapak Ibu, dampaknya. Dampak yang dihadapi bagi keluarga, bagi Simon dan keluarga. Kalau kita melihat di dalam Markus 15 ayat 21. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Tentunya penulisan Alkitab kalau ada penekanan nama di belakangnya itu mengindikasikan untuk memperjelas siapa dia. Betul? Kayak muridnya Kristus ada Simon orang Zelot. Oh, berarti dia ini penganut orang Zelot yang menekankan untuk meraih kemerdekaan itu dengan politik. Kan begitu. Ya. Ditekankan supaya itu menjelaskan bagaimana orang itu, Matius pemungut cukai, murid Tuhan Yesus. Oh, berarti dia itu latar belakangnya pemungut cukai. Nah, Markus menulis ini bukan suatu kebetulan bahwa pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus. Saya berkesimpulan bahwa Markus ketika nulis ini dia kenal anaknya. Dia kenal Alexander dan dia kenal Rufus. Jadi nulisnya Markus ini kan setelah Tuhan Yesus semuanya sudah bangkit, sudah naik ke surga, semuanya sudah selesai, dan Markus menulis surat ini. Jadi dia sudah kenal dengan Rufus, ya, dengan keluarganya Markus. Dan siapa itu Rufus? Kita bisa melihat Bapak Ibu di dalam Roma 16 ayat 13. Ya. Ternyata Rufus ini adalah jemaat yang dihormati yang ada di Roma. Salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan, dan salam kepada ibunya yang bagiku adalah juga ibunya. Setelah Simon mengikuti, ya, awalnya terpaksa dan awalnya itu dia memikul salib, terjadi pertobatannya. Simon ada di sana. Lalu dia pulang dari Paskah ke kampungnya ke Kirene, ya, dia mengabarkan itu kepada keluarga, kepada istrinya, dan istrinya dan keluarganya bertobat. Dia pindah ke Roma. Ternyata di sana dia menjadi orang yang istilahnya terkemuka lah, menjadi jemaat yang ada di Roma. Sampai-sampai Paulus menulis untuk kitab di sana pun disebut nama Rufus dan juga kepada ibunya yang bagiku adalah juga ibu. Ada suatu pertobatan yang terjadi di sana, Bapak Ibu. Apa sih yang mau saya sampaikan sehubungan dengan firman ini? Paksaankah anugerah? Kembali hari ini kita akan melihat, akan melaksanakan pelantikan pengurus. Ya, ada yang baru dan ada juga yang sudah habis terus kita perpanjang. Menjadi pengurus di gereja bagi Bapak Ibu merupakan paksaan atau anugerah? Jawab dalam hatimu yang mau dilantik ini. Ya, karena satu, waktumu akan tersita.
Habis ini aja, habis ibadah ini nanti kalian gak bisa pulang langsung. Ada rapat kita. Ya. Gereja gak gaji Anda. Paksaan atau anugerah? Ya. Beban-beban tanggung jawab, saudara nanti ketika dalam rapat program tidak jalan, akan didiskusikan bersama, bukan mencari kesalahan, tetapi bagaimana dan kenapa kok nggak jalan. Dievaluasi. Pendek kata, nggak ada untungnya. Tapi saya bersyukur bahwa yang akan kita lantik nanti sudah ketemu secara pribadi, saya sudah berbicara dan semuanya bersedia. Ya. Jadi saya berkesimpulan itu bukan paksaan. Mungkin awalnya seperti Simon, paksaan. Aduh, saya nggak mau sebenarnya, tapi nggak enak sama Pak Gembala. Sampai berantem sama istri dulu. Saya ini bagaimana? Nanti waktumu berkurang, gini-gini. Atau berantem dengan pimpinan di kantor, Pak, waktu segini-gini saya mau gini-gini. Awalnya paksaan. Tetapi ketika saudara merenungkan, ketika saudara melihat pengorbanan Kristus, ya, bagaimana dia menebus, menyelamatkan hidupmu, mungkin kamu, Tuhan ampuni saya. Terima kasih untuk anugerah melayani ini. Ya. Karena di jemaat ini, yang ini hari ini memang banyak yang nggak datang nih, ya. Ada yang di luar kota dan kenapa saudara terpilih itu loh masalahnya, ya. Bukan saya ngawur loh, milih tak acak, pokoknya duduk di sini tak hitung 5 terpilih. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti Bu Endah nanti kepilih. Gitu ya. 5 lagi 1, 2, 3, 4, 5. Bapak saya belum kenalan, nanti terpilih. Tidak, saudara. Saya juga berdoa. Tuhan percayakan saya untuk mengembalakan dan Tuhan memberikan otoritas untuk itu. Ya. Untuk otoritas untuk membangun tubuh Kristus yang ada di sini. Ya, untuk mengkoordinir. Ya. Makanya kenapa saya bilang sering diberikan otoritas, karena saya sesuai dengan otoritas yang dari Allah itu bisa menyatakan suatu keluarga itu kudus dalam suatu pernikahan. Orang di luar sana coba ke sini, kamu kudus dalam nama Kristus Yesus, nggak bisa. Ya. Anda mau nikah, ambil orang di luar, tukang ojek ke sini, Pak berkati saya, kenapa? Kamu kudus. Saudara nggak bisa. Ya, itu karena Allah, saudara. Jadi sekali lagi saya tekankan kepada Anda yang mau dilantik, saudara mungkin awalnya ke gereja ini hanya untuk ya pokoknya aku datang ibadah, dengarkan firman Tuhan, habis itu kan berikan persembahan, makan, pulang. Rencananya begitu dulu. Setiap minggu begitu, pokoknya minggu datang. Ini sudah jam 9 ini, datang jam 9 lebih 10 menit lah supaya enak nanti langsung mulai. Datang, habis itu dengarkan firman Tuhan, berikan persembahan, makan, pulang. Rencananya begitu saja mungkin dulu. Ya. Itulah yang direncanakan oleh Simon ketika dia mau ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Ya, bahkan dia 3 hari sebelumnya sudah ada di sana. Jadwal dia sudah buat, tetapi Tuhan pilih melalui apa? Melalui caranya. Ya, melalui tanda kutip paksaan awalnya. Tetapi saya yakin bahwa keberadaan Simon ada di Yerusalem itu karena pengaturan Allah. Bukan semata-mata karena rencananya Simon, tetapi karena perencanaan Allah bahwa nanti Simon yang akan pikul salib ini. Sama halnya di tempat ini. Perencanaan Allah bahwa Anda akan menjadi pengurus di tempat ini. Mungkin sekarang kecil, tetapi masih kecil inilah kita berkomitmen dengan baik. Administrasi kita buat demikian rupa. Ya. Ada yang mundur, kita kasih surat pengunduran diri, kita buat ucapan terima kasih. Ya. Setiap pernikahan, baptis, penyerahan anak, semuanya terdokumentasi dengan baik. Ada fotonya, ada videonya. Itu nanti kalau 10 tahun lagi Bapak Ibu mau lihat, Pak dulu saya akteku hilang nih, bisa minta kah? Lihat dulu. Kita sudah ada. Kita akan terbitan tapi bukan yang asli, salinan, pasti begitu. Ya. Kemarin saya diminta di Cepusat, ada jemaat yang, Pak saya bisa minta kah baptisnya anak saya? Wah, saya sudah nggak di pusat ini pikiran saya ini. Tahun berapa? Saya coba ini. Saya lupa juga. Wah, ya udah itu saya lihat di file saya. Saya lihat di situ, oh iya,
27 November 2019 itu saya sudah mulai aktif di sini nih, tapi masih ada. Oke, nanti kita akan terbitkan karena ada. Kalau nggak ada ya saya nggak akan terbitkan. Itu semua terdokumentasi. Gereja sebagai tubuh Kristus selain daripada tempat berkumpulan orang percaya tapi juga organisasi. Nah, kita itu juga organisasi harus seperti itu. Ya. Saya mengundang pemain musik untuk ke depan, Bapak Ibu. Bagaimana dengan saudara yang tidak terpilih? Saudara tetap ada di dalam rencana Allah. Ya. Saudara hari ini yang pertama-tama datang ke tempat ini bukan kebetulan. Mungkin saudara merencanakan, nanti aku akan datang ke gereja ini begini. Berikutnya saya akan begini. Saudara, itu bukan kebetulan. Itu karena saudara ada dalam perencanaan Allah. Ya. Pahami, saudara ada dalam perencanaan Allah. Untuk apa? Mungkin saat ini tidak tahu. Tetapi lihat ke belakang, ke depan. Nanti pelan-pelan Tuhan akan tunjukkan. Oh, ternyata seperti ini. Oh, ternyata seperti ini. Sekarang kita tidak tahu, tetapi percayalah seperti Simon. Awalnya ketika dia dipaksa, dia tidak tahu. Tetapi ketika dia memahami apa yang dia alami dan dia bertobat, saudara, dia bukan hanya selamat, namanya tercatat. Anaknya menjadi orang yang jemaat terkemuka di Roma. Ya, istrinya ya menjadi dihormati oleh Paulus. Saya rindu kita untuk menyanyikan satu pujian, Mahkota Kehidupan, saudara. Bahwa setiap kita yang percaya ini, kalau kita setia sampai akhir, Tuhan sediakan mahkota kehidupan bagi kita. Baik yang melayani maupun yang setia menjaga iman kita.